Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya. Nah, ini untuk yang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, saya akan mulai beri contohnya melalui proses regenerasi. Nah, ini biasa sering terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah, ya, masih sederhana gitu ya. Kalian pernah belajar di kelas 10 tentang kelompok Vermes, cacing, ya, yang cacing pipih Platyhelminthes, masih ingat ya? Kalau cacing benang kan Lemma-helminthes. Kemudian cacing gilik adalah Annelida. Nah, contohnya cacing pipih itu adalah ini ya, masih ingat ya, planaria. Bagaimana cara mencari planaria? Dia kan sebagai indikator pencemaran nih, adanya di air yang jernih, ya. Jadi dipancing aja di balik bebatuan tuh ya, di perairan itu biasanya banyak planaria, nah, terutama yang bersih ya, sungainya. Nah, di situ kalau kita beri perlakuan dipotong gitu ya misalnya, nah dia akan muncul organ baru, kepala yang baru, lalu menjadi individu lagi. Jadi hebat nih ya, memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Nah, kecuali kalau dipotong-potong banyak begini ya kan, mati, hancur ya. Jangan seperti itu ya, pemahamannya dipotong-potong banyak, kamu dapat planaria 1 lalu pengen membuat planaria itu menjadi 10, lalu kamu potong-potong ya, mati, bukan regenerasi lagi ya, karena mati. Oke. Kemudian yang kedua adalah metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh. Nah, tapi dibedakan menjadi dua kelompok ya, metamorfosis pada serangga dan pada katak. Ini yang tingkat tinggi ya, pada amfibi. Ini kan Avertebrata ya, serangga, insekta. Ini dibedakan menjadi ametabola, hemimetabola, dan holometabola. Ini khusus pada serangga ya. Nah, kalau katak itu urutan metamorfosisnya ada sendiri. Nah, saya ini hanya mengingatkan saja ya, di kelas 10 sebenarnya sudah dipelajari di Animalia. Nah, untuk yang ametabola ini adalah contohnya kutu buku. Jadi dia dari telur, kemudian dari kutu ya, tidak mengalami perubahan bentuk, cuman ukuran saja, dari kecil ke gede ya. Kalau yang hemimetabola itu contohnya belalang, walang sangit, kemudian belalang, kemudian walang sangit. Ini yang biasa di padi ya, baunya nggak enak nih walang sangit. Kemudian lipas ya, jangkrik. Nah, ini dia tidak sempurna ya, artinya dari telur, nimfa, imago ya. Jadi bentuknya bentuk muda, kemudian bentuk tua. Ini hemimetabola. Sedangkan holometabola, nah ini yang sempurna nih, telur, larva, pupa, imago ya. Jadi ada perubahan bentuk yang lebih kompleks ya, itu holometabola. Nah, yang perlu diperhatikan, ternyata hormon-hormon yang mempengaruhi dari metamorfosis itu ada ini ya, hormon juvenil dan ecdison. Ini sering ditanyakan nih ya, ada dua jenis hormon, juvenil dan ecdison. Itu yang berperan dalam metamorfosis serangga atau insekta. Nah, nih ya, kalau ini telur, nimfa, pupa, imago. Nah, ini yang sempurna ya dari gambarnya. Kemudian kalau yang ini yang hemimetabola ya, tidak sempurna. Yang ini contoh yang tidak mengalami metamorfosis. Lanjut. Berikutnya adalah metamorfosis katak. Nah, masih pernah melihat kan kalian telur katak? Sudah pernah lihat belum? Yang seperti apa ya? Nah, bulat-bulat kemudian bergandengan gitu ya, ada
ada apa itu, selaput beningnya gitu ya, kemudian memanjang di perairan yang jernih. Biasanya di musim penghujan banyak sekali ini katak. Nah, sekali lah ya kalian ke sungai pada musim penghujan. Nah, ini biasanya banyak sekali katak yang sedang bertelur ya. Kemudian nanti akan berubah menjadi apa? Kecebong ya. Kemudian menjadi kodok. Nah, perkembangannya itu dibedakan jadi 3. Kalau tadi yang serangga ada telur, larva, pupa, imago. Tapi kalau yang di sini tahapannya disebutnya adalah premetamorfosis, kemudian prometamorfosis. Jadi hanya beda di sini ya. Sampai metamorfosis dan klimaks atau puncak ya. Kalau pre itu dia sampai telur itu tumbuh menjadi berudu atau kecebong. Nah, ini kecebong ya. Harusnya sih kalian pernah bermain kecebong ya, atau pernah lihat kecebong ya seumuran kalian. Kalau belum pernah melihat itu rugi ya. Masa seumuran kalian sekarang belum pernah lihat kecebong di alam terbuka secara langsung ya. Kaki bagian belakang muncul. Nah, ini prometamorfosis ya. Kaki belakang muncul, kemudian pertumbuhan tubuh menjadi lambat ya. Pertumbuhan tubuh terjadi secara lambat. Nah, ini muncul kaki bagian belakang. Lalu kalau yang klimaks itu sudah muncul kaki yang bagian depan, dan ekornya nanti akan hilang ya, lalu menjadi seperti ini. Jadi perubahan itu ada ya. Jadi perubahan bentuk ya, dari yang bentuknya telur, kemudian ada kakinya, lalu ekornya hilang ya. Itu sampai terbentuknya katak dewasa ya. Itu dibagi menjadi 3 tahap: premetamorfosis, prometamorfosis, dan metamorfosis klimaks. Nah, yang mempengaruhi proses metamorfosis pada katak itu berbeda dengan pada serangga. Kalau tadi serangga adalah hormon juvenil dan ecdison ya, juvenil dan ecdison. Nah, sekarang yang berpengaruh di sini adalah hormon tiroksin yang sering ditanyakan ya. Ingat-ingat perbedaan dari metamorfosis serangga dan katak. Berikutnya yang terakhir ini saya jelaskan sedikit pertumbuhan pada bakteri. Nah, ini mengingatkan saja ya. Kalau dulu kan di Monera kalian pernah belajar ini. Ya, bakteri itu kan uniseluler, satu sel. Lalu tumbuhnya seperti apa? Menceritakan tumbuhnya seperti apa, ya. Nah, kalau dari jumlah itu sudah dikatakan tumbuh nih kalau bakteri ya, fase lag ya. Kemudian ini penyesuaian diri ya, penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kemudian fase eksponensial itu fase dia naik ini ya, atau fase log. Ini pertumbuhan yang sangat cepat sekali. Jadi sel-sel bakteri itu membelah dengan sangat cepat, lalu menjadi koloni yang sangat banyak. Nah, fase stasioneri ini apabila antara fase pembelahan dan fase kematian itu seimbang, ya, maka mendatar di sini. Nah, kemudian kalau fase death atau kematian, decline, itu dia akan turun lagi. Berarti ini adalah fase di mana kematian itu lebih cepat dibanding dengan pembelahan. Biasanya karena nutrisinya udah habis nih. Nah, ini juga sama saja dengan prinsipnya pada pemberian antibiotik ya. Kalau kalian kena bakteri kan dikasih antibiotik tuh.
ya. Awalnya cepet nih bakteri. Nah, ketika ada antibiotik itu ditekan. Nah, ditekan lalu dia maka antibiotik itu kan diminum harus sampai habis gitu ya. Kalau harus dihabiskan berarti itu udah dipertimbangkan penekanannya itu sampai dia mengalami fase ini gitu ya. Jadi kalau kadang dikasih antibiotik terus nanti dihabiskan ya dihabiskan supaya apa? Antibiotik itu bekerjanya maksimal ya. Fase ini bisa diturunkan ketika sampai dia batas obat itu habis. Biasanya dokter udah punya ini ya, udah tahu, oh ini ternyata penyebabnya bakteri ini. Dia akan turun kalau dalam jangka waktu berapa hari itu ditekan dengan antibiotik tertentu ya. Jadi ada fase adaptasi atau fase lag tadi ya, yang awal itu belum mampu berkembang biak, tetapi dia baru penyesuaian diri bakteri. Oke. Kemudian kalau fase pertumbuhan log itu yang tadi garisnya naik, ya itu pembiakan yang sangat cepat. Dan kalau fase stasioner, yaitu seimbang antara laju pertumbuhan ya dengan laju kematian. Ya, kemudian fase kematian. Nah, ini laju kematian bakteri itu lebih cepat melampaui ya dibanding dengan pembiakan bakteri. Oke, jadi itu saja untuk tambahan dari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi ada tambahan metamorfosis ya dan pertumbuhan bakteri. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang penelitian. Nah, penelitian ini adalah tentang proyek ya. Oke, nanti saya akan sampaikan bagian terpisah. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.